Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada pasangan yang terbilang cukup muda, akan melakukan hal-hal di luar nalar bukan pada tempatnya sobat. Beginilah kondisi jika kita telah mencintai orang dengan sangat berlebihan. Dimanapun dan kapanpun, mereka akan melakukannya untuk membahagiakan diri mereka satu sama lain. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di daerah bernama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Ada seorang pria bernama Cahil, yang masih menginjak usia 18 tahun saat ini. Ia merupakan anak pasangan dari Bambang dan Irmayanti yang latar belakangnya tidak disebutkan. Bersama keluarganya, Cahil ini tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana. Dan di dalam cerita ini, tidak ada informasi mengenai berapa orang saudara Cahil yang tinggal bersamanya sobat. Namun yang jelas, Cahil ini memiliki seorang teman yang sangat dekat dengan dia. Di dalam keluarganya, Cahil sendiri hidup berkecukupan, fasilitas yang didapatkan dari orang tuanya bisa dikatakan cukup membantu dan mendukung kegiatannya. Baik dalam keseharian maupun di dalam kehidupan sekolah. Orang tuanya juga sangat menyayangi Cahil ini, apapun yang ia lakukan dan inginkan, pasti diusahakan oleh kedua orang tuanya. Di dalam cerita ini juga, Cahil saat tersebut sudah bersekolah di SMA yang berada di wilayah Jawa Tengah. Di sekolah, Cahil bisa dikatakan cukup rajin dan aktif dalam mengerjakan tugas. Tidak hanya sebatas di lingkungan SMA-nya sobat, bisa dikatakan sejak duduk di bangku sekolah dasar, Cahil juga sempat memiliki hobi bermain sepak bola. Tidak jarang ia mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menguatkan fisik dan mentalnya. Meskipun begitu sobat, dia ini terkenal sebagai anak yang memiliki kepribadian baik, pintar, dan juga mendengar ketika disuruh. Yang mana sikapnya ini sobat, sempat membuat gurunya sangat senang dengan Cahil. Bahkan di sekolahnya sejak di SD, Cahil ini kadang menjadi orang dipercaya di lingkungan sekitar. Sebagai seorang murid, Cahil tidak pernah menolak jika dimintai tolong oleh guru-gurunya. Dan tidak hanya kepada guru, Cahil juga merupakan sosok yang cukup baik, yang dikenal mudah bergaul terhadap teman-teman sebayanya dan juga kakak kelasnya. Perilakunya yang baik tersebut sobat, membuat Cahil disukai banyak teman dan membuat dia memiliki banyak sekali teman. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan tempat dia tinggal, Cahil ini juga dikenal sebagai sosok anak yang tidak neko-neko. Sehari-hari, dari pagi hingga siang, dia kadang membantu ibunya beraktivitas. Lalu di sisi lain, sang ibu, meskipun lelah mengerjakan itu semua, dia cukup bahagia dan mampu mendidik anaknya dengan sangat baik sobat. Namun, seiring berjalannya waktu, Cahil ini mulai berubah sifatnya. Ya, bisa dikatakan ia mulai nakal. Yang mana, orang tuanya saja tidak menyangka hal itu. Dari kabar yang beredar, dikatakan sang teman juga tidak menyangka atas perlakuan Cahil, tidak seperti biasanya. Namanya juga usia remaja, mungkin di saat tersebut, semuanya disebabkan oleh pola pikir yang tidak stabil. Karena umurnya masih terpaut muda. Makanya sang orang tua sempat memberi aturan-aturan tertentu, dengan harapan ia menjadi kembali lebih baik. Namun ternyata sobat, Cahil justru tidak kunjung berubah. Ia mulai sering terlibat dengan masalah, dan bahkan sudah memiliki seorang pacar.
Pacarnya tersebut bernama Nirmala, yang berusia 17 tahun. Entah bagaimana mereka berkenalan dan dekat pada saat itu. Namun yang jelas, Nirmala ini tinggal satu kampung dengan sang pacar, yakni di Kecamatan Ngemplak. Di dalam hubungan Cahil dan Nirmala jalani, bisa dibilang sangatlah di luar batas. Bagaimana tidak, sering sekali mereka terlihat mesra, tanpa memikirkan tempat dan kondisi. Namanya sepasang kekasih yang bucin. Pasti apa-apa saling menuruti apa yang diinginkan. Hingga di suatu hari, pada Sabtu, 27 Agustus 2022. Disinilah, peristiwa yang di luar nalar akan terjadi. Di hari tersebut, seperti biasa, Cahil dan pacarnya Nirmala kembali bertemu di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Mereka pun mulai berbincang, dan membahas perihal tentang aktivitas sehari-hari. Tapi, di tengah pembicaraan tersebut, entah kenapa Cahil ini merasa nafsu, dan mulai meminta hal-hal yang aneh dengan Nirmala, yang kurang lebih mengatakan, "Aku mau minta hubungan terlarang itu, boleh tidak?" ucapnya. Lalu, karena Nirmala ini memang sangat bucin, dan merasa sangat mencintai kepada Cahil, ia pun akhirnya menuruti keinginan sang pacar. Hingga, setelah perbincangan itu selesai, mereka pun mulai merencanakan tempat di mana ingin melakukannya. Singkat cerita, setelah berlama-lama berpikir, Cahil dan Nirmala sepakat untuk melakukannya saja di toilet masjid. Padahal sobat, tidak sepantasnya perbuatan hina tersebut dilakukan di tempat seperti itu. Beginilah jadinya jika sudah terperdaya oleh cinta. Hingga pada waktu sebelum sholat asar, keduanya mulai pergi ke Masjid Najl Asadiri, Tempur Sari, Kecamatan Sambi. Sesampainya mereka di kamar mandi, tanpa basa-basi, Cahil pun langsung membuka punya Nirmala. Dan langsung melakukan hubungan suami istri. Yang anehnya sobat, pasangan kekasih ini tampak tidak peduli, hingga suara merdu mereka terdengar sampai keluar. Parahnya lagi, perbuatan tidak pantas itu mereka lakukan di saat memasuki waktu sholat asar. Yang mana, ketika seorang karim masjid yang bernama Irul, hendak mengambil air wudhu untuk mengumandangkan azan asar. Namun saat tiba di tempat wudhu, ia dikagetkan dengan suara merdu wanita, dari dalam kamar mandi. Suara itu pun semakin jelas terdengar, saat dia semakin mendekati kamar mandi tersebut. Tanpa pikir panjang, Irul langsung menggedor-gedor pintu kamar mandi. Dua orang yang ada di dalam kamar mandi, yang tak langsung keluar membuka pintu. Mengharuskannya untuk mendobrak pintu kamar mandi. Alangkah terkejutnya Irul, ia melihat Cahil dan Nirmala dalam kondisi tidak memakai apa-apa. Irul pun langsung menyita pakaian kedua pasangan muda tersebut, agar mereka tidak lari. Dengan membawa pakaian milik kedua remaja itu, dia kemudian melaporkan kejadian itu ke ketua takmir masjid. Ketua takmir masjid yang tak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan, langsung menghubungi Polsek Sambi. Kedua remaja itu pun dibawa ke Polsek Sambi untuk diamankan, dan menjelaskan alasan mereka melakukan perbuatan tidak sepantas itu. Kapolsek Sambi kemudian meminta keduanya untuk menghubungi orang tuanya masing-masing. Hingga pada malam hari, kedua orang tua remaja itu akhirnya datang. Tidak lupa, pihak terkait juga mendatangkan takmir masjid lokasi berkaitan. Kemudian, barulah petugas polisi lakukan mediasi terhadap ketiga belah pihak. Mediasi terhadap ketiga belah pihak berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama. Yang mana, karena ini pasangan tersebut masih terpaut muda, maka masih dalam tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Selain itu, dalam kesepakatan bersama yang telah disepakati tiga belah pihak ini, mengharuskan kedua remaja itu wajib lapor seminggu sekali ke Polsek Sambi. Selain pembinaan oleh orang tua, wajib lapor ini juga sebagai bentuk pembinaan dari pengurus masjid. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa pentingnya menjaga anak dalam masa-masa remaja mereka. Karena di masa itu, mereka mulai dihadapkan dengan kondisi hal-hal yang di luar nalar. Dan seperti biasa sobat, semua tindakan tidak baik
akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.